Aku sudah menikah dengan Gu Jinghuai selama 5 tahun. Hubungan kami tetap mesra seperti dulu. Karena aku sulit hamil, aku melakukan IVF berkali-kali, baru akhirnya bisa mengandung anak. Tak disangka. Terjadi kesalahan pengambilan sperma, yang seperti ini. Maaf, Nona Xia. Ini pertama kalinya aku ke bank sperma. Salah lihat kodenya. Jadi, anak siapa yang saya dapat dari bayi tabung ini? Adalah mantan Direktur Grup Huo, Huo Li, keturunan tunggal Huo selama 6 generasi. Sebelum meninggal dalam kecelakaan pesawat, dia menyimpan spermanya di rumah sakit kami. Aku tidak menyangka. Sudah, jangan lanjut. Hal ini Tidak boleh diketahui orang Kimpat. Huai, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Suara apa itu di sana? Oh, itu? Aku lagi nemenin klien di kantor. Pemeriksaan kehamilanmu sudah selesai, ya? Aku masih sibuk nih. Nanti saja kita bicara. Sejak Xiao Li meninggal, para pemegang saham lama itu langsung mengincar grup perusahaan. Untungnya semasa hidup, dia menyimpan sperma. Kalau tidak, harta keluarga Huo akan jatuh ke tangan orang lain. Siapapun yang bisa mengandung pewaris tunggal keluarga Huo untuk Xiao Li, seluruh keluarga Huo di kemudian hari akan menjadi miliknya. Benar. Apa katamu? Sudah dipakai? Itu artinya, keluarga Huo sudah punya penerus? Cepat katakan, siapa orangnya? Hal ini Tidak boleh diketahui orang Kimpat. Cepat selidiki. Dengan segala cara, kita harus menemukan calon menantu yang mengandung satu-satunya keturunan keluarga Huo ini. Buff. grup perusahaan Gu. Kalau Huai tahu, rumah sakit salah melakukan IVF. Sampai aku mengandung anak keluarga Huo. Pasti dia tidak akan mengizinkan anak ini lahir. Sudahlah. Kita memang tidak berjodoh. Kak Jingge, Camus Bonji, Kak Xiaowei, Bilang dia sulit hamil, sampai dia harus melakukan IVF berkali-kali. baru bisa mengandung anak kita. Kalau dia tahu, operasi ini kita yang atur. Dia pasti bakal marah-marah, ya? Ya, jangan sampai dia tahu. Bukannya dia selalu bermimpi bisa mengandung anakku? Kalau anaknya bisa lahir dari rahimnya, dia juga punya rasa ikut serta. Setelah Xiao Wei melahirkan dengan selamat, aku akan beri dia sejumlah uang sebagai kompensasi. Dia harusnya sudah puas. Gu Yinghuai. Sudah 5 tahun kita menikah. Kupikir semua perhatian dan perawatanmu padaku. Karena kau mencintaiku. Wei Wei, ini air jahe dan gula merah yang kumasak selama 4 jam. Ayo. Cicip sedikit. Saat haid, kamu harus benar-benar menjaga kondisi tubuh. Kalau tidak, bisa timbul komplikasi nanti. Satu lagi. Ternyata, semua ini palsu. Kalau bukan karena prosedur bayi tabung, akhirnya ada kesalahan. Aku cuma alat permainan kalian. Katakan. Wei Wei. ITU. Pemeriksaan kehamilanmu selesai? Sudah selesai. Gu Yinghuai. Aku ingin bicara denganmu. Apa? Keluarga Huo menawarkan hadiah 1 miliar untuk mencari seseorang. Tadi kamu bilang mau bicara apa? Oh iya?
Kamu persiapkan dirimu. Mama menyuruh kita pulang ke rumah lama. Hei, coba lihat. Gelang giok ini. Di hari pernikahan kami, keluarga Gu memberikannya padaku sebagai pusaka. Katanya harganya sangat mahal. Karena sudah memutuskan untuk pergi, gelang ini juga harus dikembalikan. Ternyata detail-detail ketidaksukaan selama ini sangat jelas. Setelah gelang ini dikembalikan, hubunganku dengan Gu Jinghuai harusnya berakhir. Aku cari mama dulu. Karina Xiaowei, sudah mengandung anakmu, maka hari ini, Tante akan menyerahkan gelang giok ini padamu. Tante, Ini tidak bisa aku terima, kakak Xiaowei juga punya satu. Katanya, harganya sangat mahal. Yang dia punya itu adalah batu akik biasa yang dibeli dengan beberapa ribu yuan. Yang ini milikmu, baru yang benar-benar giok fechui yang sangat berharga. Meskipun keluarga Lin sudah jatuh, tidak seperti dulu lagi, tapi kamu tetap adalah menantu perempuan yang paling kusukai. Terima kasih, Tante. Xiaowei itu pisik. Kamu pakai baik-baik, jangan sampai dia tahu. Setelah dia melahirkan anak di kandungannya, Tante akan memutuskan untuk menikahkanmu dengan Jinghuai. Baik. Ayo pergi. Yang disebut sangat berharga, itu hanya karena aku tidak pantas. Tidak perlu menunggu anaknya lahir. Sekarang juga aku akan menyerahkan kalian berdua. Keluarga Huo mengeluarkan banyak uang soal mencari orang itu. Aku sudah dengar. Aku, c'est Cladangan c'est Pupuo. Manta, Undangan pestanya. Gampan. Aduh. Keluarga Gu bisa nggak terhubung dengan keluarga Huo. Semua tergantung kamu. ITU, Jiaro dan keluarga Gu sudah lama berteman. Hari ini ku memakai malam. Jangan berpikir macam-macam. Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Soalnya begitu keluar dari rumah tua, kita harus bahas soal cerai. Sup ikan sirip hiu dan ginseng itu untuk Jiaro. Kenapa kamu taruh di depannya? Dia yang makan steak aja pakai sumpit. Mana ngerti minum ini? Tapi nyonya muda lagi hamil. Aku kira, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tante. Kalau aku mau minum, Suru Kak Xiaowei, en bilan aja. Kak Xiaowei. kamu nggak keberatan kan? Dulu, sebelum masuk keluarga Gu, kan sering melayani orang. Cepat bangun, ambilkan sup untuk tamu. Dia punya tangan dan kaki, juga nggak cacat. Maza. Harus dilayani orang hamil kayak aku. Kamu. Karena Kak Xiaowei nggak mau? Ya udah. Aku. Dari kecil tumbuh bareng Kak Jinghuai. Aku datang kali ini, cuma mau jenguk tante. Kak Xiaowei. Aku dengar. Wanita yang lagi hamil. Gampang curiga. Tapi kamu jangan tersinggung ya. Aku nggak perlu. Panas banget. Jaro. Sakit banget. Jaro. Kamu nggak apa-apa. Xiaowei. Jaro udah baik hati, ngambilin sup buat kamu. Kamu nggak puas apa, Samp? Wei. Tinggimu. Sakit banget. Kak Jingge. Jangan salahin Kak Xiaowei. Aku tahu. Dia selalu nggak suka. Aku dekat-dekat sama kamu. Tapi. Nggak sampai pakai cara kayak gini. Bua Suzanne aku. Dia pasti nggak sengaja. Xiaowei. Minta maaf. Kan dia. Yang sengaja numpahin supnya. Kenapa aku yang harus minta maaf? Yang harus minta maaf itu dia. Jaro baik hati. Kamu siram dia sampai kepanasan. Masih mau belain kamu. Kamu ini Kok Jinghuai nikahin perempuan. cemburuan kayak kamu. Masih berani membantah? Ya? Minta maaf pada Jaro. Banta. Gu Yinghuai.
Kamu lihat baik-baik. Le Pascan, Sakit. Camus. Jiro. Aku sengaja melakukan ini. Xiaowei, kamu. Kamu lebih baik berdoa. Jiro tidak kenapa-napa. Kalau tidak, aku tidak akan memihakmu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Pengakaraju. Tolong siapkan 2 salinan perjanjian cerai untukku. Kakak Jingge. Ini salahku. Aku tidak tahu kakak Xiaowei akan marah sebesar ini. Kamu tahu dia pensemeru. Seharusnya jangan ganggu dia. Beberapa waktu ke depan, jangan ketemu Xiaowei dulu, agar dia tidak curiga apa-apa. Kakak Jingge. Kalau begitu, soal kakak Xiaowei melukai tanganku dengan air panas itu, dibiarkan begitu saja? Dokter bilang tanganku akan berbekas luka. Sudah. Dia keras kepala. Lagi pula sedang mengandung anak kita. Kamu tahan dulu. Tunggu dia melahirkan. Aku akan buat dia sujud minta maaf padamu. Istirahatlah. Ini. Minta maaf? Untuk apa aku mau dia minta maaf? Aku mau perempuan ini, menyesal telah menyinggungku. Xiaowei Kuma. Alat bagiku. Kenapa dia begitu membelanya? Kamu tidak apa-apa, Xiaowei. Wei, tengganmu. Sakit sekali. Mereka berdua. Tidur sekasur selama 5 tahun. Jongan sudat un bulle perazan? Tidak boleh. Apapun alasannya, entah karena perhatian Gu Jinghuai pada Xiaowei, karena anak, atau karena hatinya lembut. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Ada apa? Kak Yanshan. Ini Jiaru. Keluarga Huo baru-baru ini mengeluarkan banyak uang untuk mencari seorang perempuan dan mengadakan sebuah pesta. Aku sudah dengar. Bisa beri aku 2. Oh, Bukan. 3 undangan? 3. Adik Jiro. Keluarga Huo itu keluarga super kaya di kota Jing. Banyak orang berebut untuk 1 undangan. Aku punya seorang kakak perempuan, hamil lebih dari 4 bulan. Aku ingin membawanya. Que keluarga Huo, un truc melialia. Kamu memang tahu kesukaanku. Tapi, tidak akan ada masalah, kan? Asal tidak membahayakan anaknya. Terserah Kak Yanshan mau apa. Soal undangannya, serahkan padaku. Xiaowei. Jongan Salakan Aku. Hanya setelah kamu benar-benar hancur, Gu Jingge. baru akan putus asa padamu. L'agipula empabulant. Sudah terbentuk. Sekali-sekali, tidak apa-apa. Sayang, masih marah? Dengar dulu penjelasanku. Jiro dan keluarga Gu adalah teman lama. Kau melukainya dengan air panas. Baik secara hubungan pribadi maupun logika. Aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Benar, kan? Kalau begitu, aku ingin bertanya. Seperti apa sebenarnya hubungan persahabatan itu? Bisa membuatmu mengabaikan luka istri yang sedang hamil dan menggendong orang lain ke rumah sakit? Gu Yinghuai. Kau anggap aku bodoh? Bukannya aku melihat Jiro terluka, jadi aku panik. Sudahlah, kalau kau tetap berpikir seperti itu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar bersyukur ada kesalahan pada tabung reaksi, sehingga bayi dalam kandunganku, bukan anakmu. Aduh, sayang. Ayo, begini. Keluarga Huo di kota Jing mengadakan sebuah pesta. Jiro dan sepupu dari keluarga Huo adalah teman sekelas.
dia bisa mendapatkan undangannya. Aku membelanya, hanya berharap dia bisa membantu grup Gu menjalin hubungan dengan mereka. Sesederhana itu. Kalau kau tidak percaya, aku bersumpah, bagaimana? Aku tidak akan menemuinya lagi. Aku tidak ingin membahas ini lagi denganmu. Dokumen ini. Tanda tangani saja. Dokumen apa? Halo, apa? Jiaro sudah mendapatkan undangannya. Baik, aku segera ke sana. Sayang, aku pergi sebentar. Akan cepat kembali. Tunggu aku di rumah. Gu Yinghuai. Sumpamu. Aku tidak akan percaya lagi. Kak Xiaowei. Ini adalah undangan pesta keluarga Huo. Keluarga Huo ada urusan yang ingin bertemu denganmu. Keluarga Huo, apakah mereka sudah tahu kalau bayi dalam kandunganku adalah keturunan Huoli? Tidak peduli apapun yang ingin mereka bicarakan denganku, apapun itu. Aku tidak mungkin menyerahkan anak ini kepada keluarga Huo. Bersulon. Jiaro sedang tidak enak badan. Tidak bisa minum alkohol. Saya akan minum untuknya. Minum. Ahuai. Saya alergi terhadap alkohol berkonsentrasi tinggi. Bisakah kamu minum untuk saya? Kalau begitu, ganti dengan anggur. Ternyata inilah. Wuyut mencintai seseorang. Seharusnya saya sudah menyadarinya. Xiaowei ini. Wanita yang matre dan sukapame. Begitu mendengar, keluarga Huo mencari dia, langsung tak sabar, datang ke pesta. Nanti kamu akan lihat. Nona Siaya? Anda adalah? Tuan Muda Hua menyuruh saya menjemputmu di sini. Nona Sia begitu anggun. Pantas saja bisa mendapatkan undangan pribadi dari Tuan Muda Huo. Saya menghormatimu dengan segelas. Apakah Tuan Muda Huo mengatakan, Dia mencari saya. untuk apa sebenarnya? Kamu akan tahu setelah menemuinya. Ikutlah saya. Villa pemandian air panas ini Di Ruin Fu number 8. sangat cocok digunakan untuk istri anak kami berlibur. Deposit 100 juta ini sebagai hadiah perkenalan untuk istri anak kita. Apa tidak terlalu sedikit? Ditambah 2 mobil sport ini, dia seharusnya suka, kan? Sudah hampir setengah bulan. Tapi masih belum ada kabarnya sama sekali. Kamu bilang, kita sudah mengirim begitu banyak undangan. Bisakah kita menemukan orangnya lewat pesta? Ibu, Ada APA? Terburu-buru sekali. ketemu. Kami menemukan istri muda yang mengandung keturunan keluarga Huo. Katamu? Inilah calon istri anak keluarga Huo. Bagus. Cucu kesayanganku, nenek akhirnya menemukanmu. Cepat siapkan mobil. Dengan kecepatan tertinggi, bawa aku menemui dia.
Cepat suruh Yanshan untuk menjamu tamu di pesta. Kami buru-buru mencari istri sepupunya. Aigreko. Nona Su. APA yang kamu beri saya minum. Itu sebenarnya? Kenapa saya merasa? Nona Xia. Kamu sudah sampai di keluarga Huo. Jangan sok suci. Jiaro sudah cerita padaku. Kamu cuma seorang. Wanita matri yang kari muka. Keponakan Huo mau memilihmu. Itu sudah rezekimu. Kamu mau apa? Jangan pura-pura polos. Bukannya kamu yang menyuruh Lin Jiaro mengantarmu ke keluarga Huo? Sayang, jangan takut. Aku tahu kondisi tubuhmu istimewa. Nani, aku akan lebih lembut padamu. Aku bukan di bawah Lin Jiaro. Aku. Karena ada orang dari keluarga Huo yang mau mencariku. Baru aku datang. Aku mohon. Lepaskan aku. Ibu, 10 menit yang lalu, aku lihat tuan muda ada di sini. Yanshan. Kami ada urusan mendesak, harus keluar sebentar. Jangan. Cepat pergi ke pesta untuk menjamu tamu. Tolong. Tolong. Pergilia. Aku tidak tahan. Lepaskan aku. Kalau tidak, Kau akan menyesal. Sudah segini menderitanya, masih pura-pura enggan. Jangan buru-buru, abang akan obati kamu sekarang. Hentikan sekarang. Huo Yanshan. Kamu mau apa? Paman, kenapa kalian datang? Aku tadi minum sedikit. Cuma mau balik ke kamar, istirahat sebentar. Tadi di lorong. Aku dengar ada yang teriak minta tolong. Dia siapa? Kamu mau apa padanya? Sayang. Paman dan bibi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba cari aku? Aku tadi pusing, berbaring di kasur untuk istirahat. Tiba-tiba dia masuk. Dia melepas bajunya sendiri, lalu teriak minta tolong. Dia ancam aku untuk bertanggung jawab padanya. Kalau tidak, akan lapor aku memaksanya. Benar, Paman. Kalian harus percaya padaku. Tidak percaya? Tidak percaya, tanya saja dia. Aku memang melihat. Dia diam-diam masuk ke kamar tuan muda. Kedepannya, jangan biarkan orang yang licik masuk ke pesta. Yanshan. Cepat pergi ke pesta, menjamu tamu. Kami sudah menemukan kakak iparmu. Sekarang kami akan... Tolong. Kamu bilang apa? Tolong aku. Wajah ini, kok agak mirip. Dia kenapa ini? Aku juga nggak tahu. Tadi baik-baik saja. Kamu kasih dia minum apa? Bukannya aku bilang, jangan tinggalkan bukti? Aku saja nggak berani kasih dia obat. Aku cuma suruh orang kasih dia segelas minuman keras impor. Dia kayaknya Allergie alcool. Kenapa nggak cepat-cepat bawa orang ini ke rumah sakit? Kami mau cari kakak iparmu. Kamu atur orang yang bisa dipercaya untuk antar dia. Ini barang bagus. Yang kamu bilang mau kasih ke aku? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa, kamu juga nggak bakal lolos. ini. Aku. Dia. Direktur Huo, Ibu. Kalen menentuka di mana? Datanya, cepat tunjukkan. Xiaowei. Lao Hua. Menantu kita ketemu. Cepat. Cepat keluarin HPMU. Telepon dia. Iya, baik. Bilang aja, kami mau ketemu dia. Kamu bilang, Wei ini sudah hamil 4 bulan. Tapi kita sama sekali nggak tahu. Nggak pernah bertanggung jawab sedikit pun.
Jangan Diamara. Nggak mau ketemu kita? Azal Weiwei mau menerima kita. Apa aja permintaannya kita turuti. Baik. Lin Yaru, kamu mau nikah sama Gu Yinghuai? Aku rela mengalah. Tapi kamu nggak boleh sentuh batas bawahanku. Laki-laki seperti Gu Jinghuai itu masih anggap aku cinta pertamanya. Kalau bukan karena aku aborsi di usia kandungan besar, sampai nggak bisa hamil, mana perlu Xia Wei. Wanita itu bantu? Tapi untungnya, Xia Wei Amil. nanti setelah dia melahirkan anaknya, harta keluarga Gu. Bukan jadi miliku dans Gamuda? Lin Yaru pernah hamil? Kok bisa? Dia nggak curiga sama kamu? Enggak, aku bohong bilang ke dia. Aku kasih keperawananku ke dia. Kalau bukan karena keluarga Lin, 2 tahun terakhir ini bangkrut. Laki-laki seperti Gu Jinghuai itu nggak pantas buat aku. Udah dulu ya, tutup. Wah, Udah bangun? Gelas anggur itu. Kan kamu yang kasih ke aku. Iya, emang kenapa? Kamu memang nggak tahu terima kasih ya. Aku udah kasih kamu kesempatan buat deketin sepupu keluarga Huo. Tapi kamu aja nggak bisa manfaatin pesona kamu buat nangkep dia. Itu bukan kesempatan. Itu kejahatan. Dulu kan kamu juga pakai cara yang sama. Biar Gu Jingge. Kawinin Camus? Cuma wanita penghibur doang. Tidur sama siapa aja kan sama aja. Sikapmu yang kayak gini. Nggak takut kalau Gu Yinghuai tahu? Dia bakal percaya? tapi apapun yang aku bilang, Dia pasti percaya. soalnya, siapa yang bisa gantikan posisiku? Di hatinya, aku kan cinta pertamanya yang tak terlupakan. Jiro, aku dengar dari kepala rumah tangga keluarga Huo, Xia Wei kenapa-napa. Kakak Jingge. Dia? Dia kenapa? Kakak Xia Wei habis dari pesta itu, entah kenapa, bisa ada di kamar sepupu keluarga Huo. Keluarga Huo semua. Nu du kakak Xia Wei. Engoda c'est pupu Huo. Tapi kakak Jinghuai, aku percaya sama kakak Xia Wei, walaupun latar belakang keluarganya biasa, tapi pasti nggak bakal demi uang ngerjain hal yang nggak baik. Xia Wei. Xia Wei, posisi sebagai istri keluarga Gu masih nggak cukup buat kamu? Kamu berani diam-diam menggoda laki-laki lain? Aku nggak. Lin Jiaro yang tipu aku buat pergi ke Kamar Huo Yanshen. kalau bukan karena keluarga Huo datang tepat waktu, aku sama anakku udah. Masih berani membantah. Jiro itu suci dan baik hati. Barusan dia masih belain kamu. Apalagi, kamu lagi hamil anaknya? Lagi hamil anak kita. Dia mustahil nakalin kamu. Kakak Xia Wei. Aku baik hati ngasih kamu undangan. Kok kamu bisa fitnah aku gini? Apa karena aku ketahuan kamu menggoda sepupu Huo? Aku yang nakalin kamu? Gu Yinghuai. Sekarang aku bakal kasih tahu kamu, siapa sebenarnya yang jadi korban. Masih nggak sadar juga ya? Dulu kamu manfaatin waktu Jiro lagi di luar negeri, nyelinap dan berhubungan sama aku. Sekarang kamu malah menggoda Huo Yanshan. Apa sih yang nggak berani kamu akui? Oh, gitu ya, dia pikirnya begitu. Udahlah, nggak perlu dijelasin lagi. Gu Yinghuai. Kita cerai aja. Xia Wei, sekarang sudah naik kelas ya. Langsung mau cerai sama aku? Jangan lupa. Di perutmu masih ada anakku. Aku kasih tahu. Kecuali aku sudah bosan main sama kamu. Kalau tidak, jangan harap kamu yang ajukan cerai. Aku bukan barang milikmu. Xia Wei, kayaknya jadi Nyonya Gu selama 5 tahun, sampai tidak tahu diri sendiri siapa lagi, iya kan? Beritahu semua. Semua proyek teknik yang ditangani Xia Wei belakangan ini, semua dialihkan ke Sekretaris Lin. Dan dia, Xia Wei, semua yang kamu punya sekarang, semua aku yang kasih. Tanpa aku, kamu bahkan bukan barang.
Kalau anak itu bisa lahir dari perutnya, dia juga sudah ikut berpartisipasi. Tapi, Gelar Nyonya Gu ini. Sudah lama tidak kupedulikan. tapi sebelum urus perserein. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Hello. Saya mau lapor. Saya melaporkan Huo Yanshan dari keluarga Huo, karena melakukan pelanggaran ilegal terhadap saya. Ja. Saya tidak menerima mediasi dalam bentuk apapun. Hello. Wei Wei, kami ini ayah dan ibumu. Kami adalah penanggung jawab, kerjasama dengan perusahaanmu. Bisa kita ketemuan dan ngobrol sebentar? Kerjasama. Projekt Gu Yinghuai. Semua sudah diserahkan ke Lin Jiaro sebagai direktur proyek Memang seharusnya saya jelaskan. ke pihak terkait. Baik. Baik. Kalau gitu, besok malam jam 6 sore, ketemu di restoran Sijing. Bibi, kakak ipar setuju ketemu? Setuju. Dia setuju untuk ketemu. Pertemuan pertama ini harus memberikan kesan terbaik buat Lei Wei. Oh iya, siapkan juga beberapa hadiah. Bukannya baru saja ada. Sais-tu cette Kalung battue Mulia Berwarna? Pergi ikut lelang. YK. Siapkan juga satu kartu hitam tanpa batas. Dan kontrak pengalihan saham. 10% dari grup Huo. Paman, kami bahkan belum bertemu. Bukankah ini terlalu banyak? Bagaimana kalau kakak ipar itu hanya memikirkan uang? Suda. Asalkan dia mau untuk kita. Keluarga Huo me lahir quand tu. Jangankan ini. Seluruh keluarga Huo pun bisa jadi miliknya. Pergila. Bah, Dengan semua ini, kesan Wewi terhadap kita pasti akan jauh lebih baik. Benar. Direktur Huo. Ada yang melaporkan, Huo Yanshan melakukan pelecehan ilegal. Bahwa dia ikut kami. Apa yang terjadi? pelecehan? Tidak benar, aku sama sekali tidak. Lepaskan aku. Aku tahu. Pasti wanita semalam itu yang lapor polisi. Bibi, kamu sendiri yang dengar kemarin. Wanita itu yang serakah akan status keluarga Huo dan menggoda aku. Aku tidak bersalah. Paman, kamu harus selamatkan aku. Kejadian kemarin. Kamu yakin itu kecelakaan? Aku bersumpah, kalau bukan wanita itu yang menggoda aku, biarkan aku habiskan sisa hidup di penjara. Kemarin, aku juga ada di sana. Memang ada yang bersaksi. Katanya itu kesalahpahaman. Begini saja. Sebelum ada bukti yang kuat, lebih baik, biarkan pengacara kami yang berurusan dengan kalian. Bawa pergi. Berani-beraninya lapor polisi dan menjerumuskanku. Kajari mati. Yanshan, kakak iparmu sebentar lagi akan kembali ke keluarga Huo. Di saat-saat genting ini, jangan cari masalah. Kalau kau beri kesan buruk pada kakak iparmu, jangan pernah kembali ke keluarga Huo lagi. Bah. Wei. Ini giok penjaga keselamatan yang kumohonkan untuk anak. Dengan perlindungannya, anak kita nanti pasti selamat sentosa. Ini, apa arti G.L. ini? GL adalah nama. Nanti nama anak kita akan dipanggil Guling. Guling. Sebenarnya Gulin, kan? Anak yang kau doakan bersama. Lin Yaru.
Vaya asli Lin Yaru. Kumasukkan ke dalam pena perekam ini. Ini akan kujadikan. Hadiah perceraian untukmu. Nyonya. Apa yang Anda? Barang-barang di villa yang bukan milikku, tidak kusentuh sama sekali. Kotak ini. Setelah Gu Jinghuai kembali. Enggatkan dia untuk melihatnya. Kalau begitu, Anda akan kembali? Tidak akan kembali. Hari ini aku memang bicara agak kasar. Asal kamu mengakui kesalahanmu, aku bisa menarik kembali. Huai, kamu sudah pulang. Sudah berbuat salah sendiri. Masih berani cari gara-gara denganku? Xiaowei, jangan coba-coba uji kesabaranku. Soal kamu menggoda Huo Yanshan di pesta itu, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi kamu harus minta maaf padaku. Pak Gu. Nyonya tidak ada di rumah. Saat berangkat tadi, dia bilang, Apa? Dia berani pulang malam? Memangnya dia pikir posisi Nyonya Gu harus dia yang isi? Kamu pergi ganti password pintu utama untukku. Lihat saja sampai kapan dia bisa cari gara-gara. Ganti passwordnya. Lebih baik tunggu Pak Gu sadar besok. Baru diputuskan. Xiaowei. Air. Aku minta air, kamu tidak dengar? Pakai cara seperti ini untuk memaksaku menyerah. Memangnya kamu pikir karena mengandung anakku, aku tidak berani cerai denganmu, ya? Huai, kamu tidak apa-apa? Kupikir kamu bisa menghilang sampai besok. Ada apa ini? Dia jelas-jelas cuma alat untukku dan Jiaro. Kenapa aku selalu memikirkannya? Maaf ya. Huai, sakit, kan? Aku pelan-pelan. Sudahlah. Kasih dia kesempatan untuk turun tangga. Hello, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Kenapa sibuk terus? Hello, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Dibloker ya? Xiaowei, jangan menyesal nanti. Lihat di sini, proyek ini. Yang Ponting di sini. Ya. Aigreko. Semuanya, rapat dulu. Mulai hari ini, semua proyek mal. Yang Ditangani Xiaowei.
Akan aku ambil alih. Apa? Proyek mal di ring 2 segera selesai. Hampir mulai dibuka untuk penyewaan. Ganti orang di saat seperti ini, bukan mau merebut jasa orang? Betul. Directeur Xia. Bawahan-bawahanmu ini betul-betul setia ya padamu. Tapis. Mau jelaskan gak padaku? Lembar penawaran harga ini. Maksudnya apa? Apa yang perlu saya jelaskan? Kaca temperet untuk bagian luar mal. Harganya 1.300 per meter persegi. Tapi sepengetahuanku, Caca biasa. cuma 300 per meter persegi. Kamu juga tahu itu kaca biasa. Bagian luar mal. Bisa pakai kaca biasa? Sama-sama kaca. Kenapa nggak bisa? Apalagi, harganya selisih 4 kali lipat. Xiaowei. Jangan-jangan kamu dapat komisi gelap. Jadis engagea Nekan Argania. Secrétaire Lin. Di atas mal itu ada gedung perkantoran. Tingginya puluhan lantai. Calo paquet cacabiaza. Gimana dengan risiko keamanannya? Pimpinan perusahaan sedang bicara. Berani-beraninya kamu ikut campur. Xiaowei. Camus Gila. Berani-beraninya kamu menyiramku. Camus. Ini kantor. Bukan tempatmu berbuat semaunya. Untungnya nggak rugi. Ayo pergi. Bah, Tapis. C'est Carence Sayala. Penanggung jawab proyek mal ini. Dengarkan baik-baik, semua orang. Segera, sekarang juga. Ganti. Kaca temperet itu, Intuku. semua diganti dengan. Caca biasa. Lin Yaru. Ini area perbelanjaan di dalam lingkar 2. Pengunjungnya ratusan ribu setiap hari. Kalau kualitas kacanya buruk, Peka dan Yatu. kamu tahu grup Gu. Itu kan. Kamu sendiri bilang. Itu, kalau-kalau. Demi, kalau-kalau MU ini, perusahaan harus keluar 4 kali lipat harganya. Xiaowei. Sebenarnya kamu dapat berapa untung dari pabriknya? Sampai segitunya khawatir aku ganti kacanya. Aku cuma khawatir dengan keselamatan pengunjung. C'est Carence Sayala. Penanggung jawab proyek mal ini. Kalau aku bilang ganti, ya harus diganti. Kekuali. Kamu menyiram wajahmu sendiri dengan 3 cangkir kopi. Lalu berlutut dan memohon padaku. Barankali. Calo Aticulagi Senon. Aku nggak jadi menggantinya, tidak mungkin. Den Gu Yinghuai. Juga tidak akan setuju kamu melakukan ini. Proyek mal di lingkar 2. Lin Jiaro bilang mau ganti jadi kaca biasa. Kalau sampai terjadi sesuatu. Perusahaan. Xiaowei. Sadari posisimu sekarang. Benar juga. Grup Gu mencari mati sendiri. Apa hubungannya denganku? Xiaowei. Inilah, akibatnya kamu berani menantangku. Ini adalah proyek mal, bahan yang sudah dipesan. Dalam Satuari. Aku mau kamu cari pemasok pengganti yang harganya murah. Ganti semua dengan bahan murahan. Kalau sampai terjadi masalah, grup Gu pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Lagi pula cuma sehari. Mana mungkin Direktur Xia bisa melakukannya sendirian? Ini kan cari gara-gara. Tidak mungkin bisa. Kalau tidak bisa, ngapain jadi direktur? Kalau begitu, lebih baik pindah ke bagian bersihin toilet saja. Directeur Xia. Bagaimana menurutmu? Kamu pilih yang mana? Azalkan Xiaowei. Yang ganti pemasoknya sendiri. Nanti kalau malnya bermasalah, dia pasti tidak bisa kabur. Aku pilih. Mengundurkan diri. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak pilih keduanya. Lin Yaru. Aku sarankan kamu kumpulkan karma baik. Jangan main-main denken. Nyawa pengunjung mal. Kalau tidak, Seluruh grup Gu dipertaruhkan. Juga tidak akan cukup untuk ganti rugi.
Bukannya kamu selalu pamer jadi wanita karir tangguh? Bilangnya setelah menikah, juga harus punya karir? Kenapa? Baru dapat sedikit rintangan. Langsung mau disokong pria lagi? Yang selalu disokong, kan kamu. Camus. Tunggu sampai kamu melahirkan. Aku akan membuatmu menyesal. Lima tahun ini. Selain perhiasan yang cuma bisa dipakai, tapi tidak bisa dipakai, Gu Yinghuai mana pernah memberiku uang sepeser pun? Untungnya, aku juga tidak perlu disokongnya. Pergilah. maaf ya. Grup Huo membuka lowongan. Asisten Direktur Utama. Gaji per tahun 1 juta. Jam kerja reguler. Menerima karyawan hamil. Ini cocok banget buatku. Hello. Saya ingin melamar sebagai asisten Direktur Utama. Katanya Bapak Ibu menerima karyawan hamil. Baik, saya akan segera kirim CV. Kepada Anda. Oke. Bos, kenapa Bapak menyuap pimpinan grup Huo untuk memecat asisten utama Direktur Huo yang lama? Mengganggu pemandangan. Dia enak dipandang. Direktur Huo, ini baru dibeli dari lelang, kolong bata berwarna. Ini baru diajukan, kartu hitam tanpa limit. Ini adalah surat pengalihan saham 10% grup Huo, ditambah beberapa properti, dan kunci mobil mewah. Bagus, hadiah pertemuan seperti ini, baru pantas. Sudah setengah tahun Xiao Li meninggal. Keluarga Huo tidak punya penerus. Asalkan Wei Wei bisa memaafkan kelalaian kami, Dan melahirkan anak ini. seluruh keluarga Huo akan menjadi miliknya. Mazuk. Direktur Huo. Ibu. Ini 3 CV yang baru disaring. Soal CV ini, kamu yang urus sendiri. Direktur Huo. Asisten utama sebelumnya, diputus kontraknya, karena korupsi, dan menerima komisi gelap. Kali ini, Dewan Direksi mengatakan, Bapak harus wawancara sendiri. Para orang tua itu, Jean-Gon Kira Kutidaktahu. maksud mereka. Sejak Xiao Li meninggal, para pemegang saham ini tidak tenang. Aku ingin lihat, kali ini mereka mau. Menyelipkan orang makam a pas dit de 4 culs. Yang memenuhi syarat, itu orang-orang seperti apa? Yang ini, adalah master lulusan Peking University, bidangnya sesuai. Yang ini, adalah lulusan luar negeri. Kemampuan operasinya kuat, pernah menangani proyek mangkrak, dan menjualnya dengan harga fantastis. Yang ini lulusan S1, Pangalaman di Industrie Bagnac. tapi sedang hamil. Ambyong Hamelaini. Kupikir para pemegang saham itu tidak akan berani menyelipkan orang hamil. Besok siang, aku akan wawancarai dia sendiri. Ayo pergi. Jangan buat menantu kita menunggu lama. Yang 2 di depan tadi, kelihatannya lebih cocok. Kenapa Direktur Huo malah? Allô. Anda lolos seleksi awal. Aku lolos seleksi awal. Silakan datang wawancara sesuai jadwal. Baik, terima kasih. Besok siang, aku pasti datang tepat waktu. Enaka. Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hidup terbaik untukmu. Wanita ini jelas-jelas yang ngotot, mendekati keluarga Huo untuk menggoda aku, tapi malah menyalahkan aku. Hampir saja membuat paman dan yang lain salah paham padaku. Hari ini akan kuberi pelajaran. Restoran Sijing. Kalau Bajatu Basak Malam Jamanam. Ketemu di restoran Sijing. Paman mereka, bukan janji ketemu kakak ipar. Di sini ya? Kenapa dia juga ada di sini? Jangan-jangan kebetulan banget? Ada reservasi? Xia Wei. Pesan meja nomor 3. Xiao Wei.
Aku ingat paman bilang padaku. Mereka mau ke restoran Sijing untuk ketemu kakak ipar. Namanya juga Xia Wei. Kok bisa gini? Wanita ini kok bisa jadi kakak ipar? Tidak boleh. Kalau paman tahu hal-hal yang kulakukan, pasti akan mengusirku keluar dari keluarga Huo. Hello. Iya, betul. Aku sekarang sudah sampai. Jangan macam-macam. Kalau tidak, jangan salahkan aku kejam. Aku kok kayaknya dengar ada yang teriak minta tolong? Sepertinya salah dengar. Ayo pergi, jangan mikir yang aneh-aneh. Lepaskan aku. Mau apa? Pejingin. Kamu berani lapor polisi dan menuduhku melecehkanmu? Mau aku ngapain? Tentu saja. Membuktikan tuduhan itu. Sebelumnya aku masih agak ragu. Tapi sekarang, aku bisa dengan leluasa mainin kamu. Asalkan anak ini hilang, aku tidak akan pernah diusir dari keluarga Huo. Pejingin. Nanti kalau kutangkap, pasti kubuat hidupmu lebih sengsara daripada mati. Bagaimana ini? Mobil Gu Yinghuai. Kak Jingge. Tolong jangan salahkan Kak Xia Wei. Walaupun vendor-vendor yang dicarinya, harganya 3-4 kali lipat lebih mahal. Tapi aku percaya, Kak Xia Wei. bukan tipe orang yang korupsi atau makan komisi. Dia tidak sematerialistis dan suka pamer itu. Sudah. Kamu tidak perlu membelanya. Xia Wei ini. Aku paling tahu betapa cintanya dia pada uang. Berhenti. Cepat berhenti. 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 Tolong aku. Gu Yinghuai. Berhenti. Aku mohon. Berhenti. Gu Yinghuai. Berhenti. Tolong aku. Jangan pergi. Gu Yinghuai. Berhenti. Gu Yinghuai. Kembalilah. Kumohon. Kembalilah. Orang tadi itu, kok rasanya mirip banget ya? Mas Jingge. Kamu bilang, Kalau Xia Wei nanti. setelah melahirkan anaknya, dia tidak akan memanfaatkan anak itu sebagai senjata untuk mengincar aset keluarga Gu, kan? Bukan urusannya dia untuk ikut campur. Casey Jia Tenjuda, dia harusnya sudah bersyukur. Xia Wei, hanya dengan membuatmu kotor, Gu Jingge. baru akan benar-benar membencimu. Huo Yanshen. Waktu itu aku sudah. Yelazin sama kamu. Aku bukan dibawa oleh Lin Jiaro. Aku nggak ngerti salahku di mana. Kenapa kamu nggak mau lepasin aku? Salah, sepupuku sudah meninggal. Tapi kamu malah mengandung keturunan keluarga Huo. Dan pernah bermusuhan denganku. Itu adalah dosa terbesar. Aku juga pengen lepasin kamu. Tapi kalau aku lepasin kamu, kamu nggak akan lepasin aku. Lepasin aku. Tolong, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa tentang kekuatan keluarga Huo ya. Hari ini, siapapun nggak bisa nyelamatin kamu. Kamu siapa? Ini urusan keluarga Huo dari kota Jing. Aku sarankan jangan ikut campur. Patahkan tangannya dan buang ke keluarga Huo. Siap. Berani-beraninya. Aku adalah sepupu keluarga Huo. Direktur Huo adalah. Jangan mendekat. Jangan. Tanganku. Tanganku. Aku orang keluarga Huo. Pamanku nggak akan lepasin kamu. Bawa pergi. Lepasin aku.
Kamu. Luka di mana? Aku nggak apa-apa. Terima kasih sudah nyelamatin aku hari ini. Tapi Huo Yanshen. Adalah orang keluarga Huo dari kota Jing. Kamu mematahkan tangannya. Apa nggak bikin masalah buat kamu? Enggak. Enggak. Kalau gitu, aku... Kamu pergi ke rumah sakit dulu. Urusan keluarga Huo akan kuselesaikan sendiri. Bawa dia ke rumah sakit. Dia itu sebenarnya siapa sih? Apakah ini cuma perasaanku? Kok rasanya? Dia kayak kenal aku ya. Semangat, Ahuai. Bro, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Sakit banget. Dia nggak sadar kalau aku lebih sakit darinya. Cepat pergi ke rumah sakit. Ayo. Lukanya parah banget. Kok nggak ada yang urus dia sih? Ini untukmu. Ingat pergi ke rumah sakit. Tunggu dulu. Kamu memang masih tidak ingat aku. Sudahlah, yang penting kamu baik-baik saja. Bahkan jika aku hanya jadi pilihan kedua bagimu, aku rela. Bos, Huo Yanshen tangannya dipatahin. Dengan pihak keluarga Huo, kayaknya bakal susah nanganinnya. Susah nanganin masalahnya? Ya tangani orang yang bermasalah itu. Lakukan saja. Sayap. Kenapa aku merasa wanita yang tadi di tengah jalan itu mirip banget kayak Xia Wei? Kak Jinghuai, aku dengar kabar. Kakak Xiaowei, Ari ini lagi Makon-sama. Mitra kerjasama grup Gu, pasti nggak mungkin ada di sana. Oh ya? Ini nih, adalah pemasok baru yang aku seleksi. Untuk proyek yang dibutuhkan, di mall sebelumnya. Lampu gantung, lift, sama kacanya. Harganya berhasil aku tekan sampai di bawah 3 kali lipat. Loh. 3 kali lipat? HM. Harganya turun segitu banyak? Gerald, kamu yakin pemasok-pemasok ini terpercaya? Kamu juga tahu, proyek mall di lingkar 2 ini sangat penting. Kalau sampai ada masalah saat buka, grup Gu nggak akan sanggup tanggung akibatnya. Aku jamin, pasti nggak akan ada masalah. Kan sama-sama kaca. Bisa ada masalah apa lagi? Azal Gujinge. Nanda tangani kontrak ini, dan keuangan transfer dananya. Pihak pemasok, langsung kasih aku komisi 50%. Itu kan 500 juta. Cukup buat lunasin utang keluarga Lin. Tapi hal-hal ini sebelumnya ditangani sama Xia Wei. Aku khawatir dia... Kak Jingge. Kalau saja kakak Xia Wei juga bisa memperhatikanmu seperti ini, bagus deh. Kalau begitu, dia juga nggak bakal sampai ke pesta buat merayu Huo Big. Kak Jinghuai, maksudku bukan... Kakak, kamu nggak perlu beralasan buat dia. Selama dia hamil ini, aku memang terlalu memanjakannya. Kasih pulpennya. Soal pemasok, lakukan sesuai katamu. Kak Jingge. Kamu baik banget. Nanti setelah anaknya lahir, kita bisa bersama secara terbuka.
Kak Jingge. Ini kan rumah keluarga Gu. Kalau sampai dilihat kakak Xiawei, nggak baik kan? Biarkan dia lihat. Anggap saja. Ini hukuman buat kelakuannya. Yang merayu Huyinshan. Hukuman. Xiawei. Nanti kalau kamu keluar dan lia ini. Pasti hancur hati kamu. Apa ini? Aku tahu. Pak Gu. Ini kotak yang ibu tinggalkan. Untuk bapak sebelum berangkat. Katanya disuruh. Taruh di meja. Bicaranya nanti malam saja. Minggir. Baru 2 hari berantem. Udah nggak sabar. Ngasih aku hadiah. Buat minta maaf. Xiawei. Kamu memang nyebelin banget. Sertifikat cerai. Aku sudah bercerai dengan Xiawei. Ini tidak mungkin. Kak Jingge. Bukannya kamu bilang, harus menenangkan kakak Xiawei dulu. Tunggu sampai anaknya lahir, baru bercerai dengannya? Ini bagaimana ceritanya? Aku cuma mencopot dia dari posisinya sebagai direktur selama 2 hari. Dia malah membuat sertifikat cerai palsu untuk mengancamku. Sepertinya dia benar-benar lupa. Di perutnya dia mengandung anakku. Bah. Aku akan keluar sebentar. Xiawei. Perempuan ini lagi main apa? Siasa pura-pura menolak ini? Tidak. Dia susah payah, baru bisa menikah masuk keluarga kaya. Mana mungkin dia rela bercerai? Kak Yanshan. Datang ke grup Huo. Baik. Sepanjang malam. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Xiawei, kau memang hebat. Kau pikir karena kau hamil. Aku bisa mentolerir ulahmu yang terus-terusan ini? Mana Xiawei? Surya keluar dan temui aku. Directeur Gu. Directeur Xia. Sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Siapa yang mengizinkan? Secrétaire Li. Ambil ponselmu. Telepon Direktur Xia. Aku. Direktur Xia. Direktur Xia. Hello. Xiawei. Sampai kapan lagi? Kau mau berulah? Gu Yinghuai. Kamu gila apa? Aku tanya kamu. Kamu taruh sertifikat cerai palsu di kota itu. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu pikir karena kamu hamil, aku tidak berani bercerai denganmu, ya? Xiawei. Aku kasih kamu waktu 10 menit. Segera kembali ke sini. Tapi kita memang sudah bercerai. Tidak mungkin. Kamu bersusah payah, baru bisa menikah masuk keluarga Gu. Hidup sebagai nyonya kaya. Kamu pasti tidak rela. Makanya aku memilih keluar tanpa membawa apa-apa. Semua barang di villa itu, perhiasan dan aksesoris. Bahkan sebatang jarum pun. Tidak kubawa. Xiawei. Kamu serius? Kamu benar-benar mau cerai denganku? Kuberitahu kamu. Untuk mengurus sertifikat cerai, perlu tanda tangan perjanjian. Aku sama sekali belum pernah menandatanganinya. Kamu sudah menandatanganinya.
Kamu tanda tangani dulu dokumen ini. Jadi, dokumen yang kau tanda tangani untuk hari itu adalah surat perceraian. Gu Yinghuai. Sudah 5 tahun kita menikah. Aku tak ingin akhirnya berakhir dengan memalukan. Dan juga kotak yang kutinggalkan untukmu. Seharusnya sudah kau lihat, kan? Aku sarankan kau berhati-hati dengan Lin Jiaro. Jangan sampai nanti kau berakhir masuk penjara. Aku. Halo. Berani mengancamku? Xiaowei, siapa yang memberanikanmu? Pak Gu, aku. Helo, silakan duduk. Yang kau katakan, semuanya benar. Bai Yang dit Kandung Xiaowei. Adalah keturunan keluarga Huo. Bukan anakku dan Kak Jinghuai. Sungguh benar. Aku mengerti. Jangan khawatir, Tuan Muda Huo. Asalkan bisa membantu keluarga Lin melunasi utangnya, aku jamin, tidak sampai 3 hari. Aku akan berusaha mengirim Xiaowei ke luar negeri. Tuan Mudayo. Kenapa dia bisa ada di sini? Dia datang untuk wawancara, sebagai asisten utama. Waktu wawancara, tinggal 10 menit lagi. Direktur Huo seharusnya sudah sampai di lantai bawah. Tuan Mudayo. Ada masalah apa? Sayang. Paman sudah pernah melihat foto Xiaowei. Sekali-kali tidak boleh membiarkan mereka bertemu. Wei Wei. Kenapa kau mengganggu sampai ke sini? Aku tahu. Saat pesta terakhir, kau sudah memberi obat pada tuan muda itu. Berangan-angan mazuk keluar gayo. Wei Wei. Jangan terus-terusan menempuh jalan yang salah. Tuan muda itu tidak akan menerimamu. Lin Yaru. Apa yang kau omongkan? Wei Wei. Aku tahu. Kau main-main di luar sampai hamil. Setelah diusir keluarga Gu, kau terus ingin menempel pada keluarga kaya yang lebih kuat. Tapi, kalau kau terus-mengganggu Tuan muda itu, dia benar-benar akan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Awalnya jelas kau yang menipuku ke tempat Huo Yanshan, hampir membuatku Kukup. Nonashia. Ini adalah perusahaan, bukan tempat untuk menggoda. Anak orang kaya. Hari ini aku datang untuk wawancara. Tidak ada niat. Seperti yang dia katakan. Kalau kau mau percaya padaku, mari kita lanjutkan wawancara. Kalau tidak percaya, aku bisa pergi. Kau tidak. Xiaowei. Berani kau bersampa. Kau tidak diusir. Oleh Gu Jingge. Bayi dalam kandunganmu. Bukankah anak haram? Aku memang mengandung. Bukan anak Gu Jinghuai. Tapi itu karena kau menyuap rumah sakit. Dan menukar kotak sperma beku untuk bayi tabung. Aku sudah menyerahkan posisi Nyonya Gu padamu. Apalagi yang kau mau? Menyuap rumah sakit apaan? Xiaowei. Kau sendiri tidak tahu diri. Mana bisa memfitnahku? Paman akan segera sampai di kantor. Tidak bisa ditunda lagi. Grup Huo adalah perusahaan publik. Kamu yakin? Benar-benar mau biarkan paman datang sendiri untuk mewawancarai wanita penghibur yang hidupnya bejat? Nonashia. Posisi ini memang tidak cocok untukmu. Satpam, cepat usir dia keluar. Lepaskan aku. Aku bisa pergi sendiri. Dari luar saja bisa dengar keributan di dalam. Apa yang terjadi? Paman, ini karena Hire tidak melakukan background check dengan jelas. Merekrut orang yang kelakuannya tidak bersih. Untuk masak, cepat bawa dia pergi. Cepat. Lepaskan. Aku bisa pergi.
Tapi aku sama sekali tidak terima difitnah dan dicemarkan namanya. Sayal, paman pasti sudah mengenali. Xia Wei adalah kakak ipar. Pertama-tama, aku tidak mencari muka pada orang kaya dan berkuasa. Dan kehidupan pribadiku juga tidak berantakan. Orang yang kehidupan pribadinya benar-benar berantakan adalah dia. Lin Yaru. Kalau kamu tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya di sini. Untukku dengan jelas. Jangan salahkan aku kalau aku tidak memberimu. Xiaowei. Camus Xiaowei? Anda kenal saya? 4 bulan yang lalu, apakah kamu pergi ke rumah sakit untuk bayi tabung? Aku tidak bermaksud lain. Masalah rumah sakit itu. Aku tahu itu sebuah kecelakaan. Tapi Xiao Li tewas dalam kecelakaan pesawat. Dan keluarga Huo, kami hanya punya 1 keturunan. Sekarang, bayi yang kamu kandung adalah satu-satunya keturunan keluarga Huo kami. Kalian ingin mengambil kembali anak itu? Bukan. Aku tidak bermaksud begitu. Karena kamu sudah mengandung keturunan keluarga Huo kami. Maka kamu adalah Menantu pérempuant Keluarga-Huo, Yangsa. beberapa waktu lalu. Aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, tenang saja. Karena aku sudah menemukanmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu teraniaya lagi. Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Katakan. Tadi. Sepupu muda dan Nona Lin bilang. Begitulah kejadiannya. Karena itu kami salah paham dengan Xia Wei. Paman, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku. Wei, kamu yang bicara. Kalau aku bilang. Huo Yanshan berkali-kali berusaha memperkosa aku. Menculik aku. Direktur Huo. Apakah Anda akan membelaku? Dikulik? Ini sebenarnya bagaimana? Kemarin malam di restoran Xijing. Huo Yanshan membawaku pergi dengan paksa. Dia bilang akan membuatku dan anak ini hidup lebih susah daripada mati. Aku tidak. Aku sama sekali tidak pernah menculik Xia Wei. Ini semua fitnah. Paman, dengarkan aku berkilah. Yakin, dengarkan penjelasanku. Berkilala. Huo Yanshan. Jangan kira aku tidak tahu. Apa niat burukmu? Kamu pikir Dangan membunu bayi dalam kandungan Wei. Harta Keluarga-Huo. akan jadi milikmu semua? Jangan bermimpi. Bawakan dokumennya. Pagi ini, ada yang melaporkanmu secara anonim. Karena korupsi dana perusahaan. Menjual rahasia perusahaan. Awalnya, aku ingin tutup 1 mata, buka 1 mata. Tapi, kau tidak seharusnya menyentuh satu-satunya cucuku. Paman, you can begitu. Semua itu fitnah. Ini adalah jebakan. Saya adalah keponakan satu-satunya Anda. Anda harus percaya pada saya. Keponakan satu-satunya? Aku memperlakukanmu seperti keluarga. Tapi kamu, bahkan berani mengincar bisnis yang bukan milikmu. Bahkan ingin membunuh kakak iparmu sendiri. Yanshan. Kamu tahu persis keluarga Huo kami. Hanya punya 1 keturunan laki-laki. Kamu berani. Ingin membunuh aku dan bibi istrimu. Satu-satunya keturunan kami. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Paman, saya tergoda. Saya salah. Saya tidak seharusnya berbuat durhaka. Saya tidak seharusnya menyakiti kakak ipar. Paman. Kakak ipar. Saat itu saya terlalu takut. Takut Anda menuntut soal kejadian di pesta itu. Saya mohon. Mengingat Anda tidak mengalami cedera serius. Maafkan saya. Maafkan kamu? Huo Yanshan. Dulu saat aku memohon padamu. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Direktur Huo. Aku tidak sebaik itu. Aku hanya ingin dia menanggung konsekuensi yang seharusnya. Dulu, aku tidak tahu kebenarannya. Sekarang aku sudah tahu. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan anak lagi. Ubenji Pangakara. Duga Huo Yanshan. Atas berbagai tuduhan, seseorang bawa dia ke kantor polisi. Paman, Anda tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Kakak sepupu sudah meninggal.
bayi dalam kandungannya belum tentu bisa bertahan hidup. Saya adalah generasi muda yang paling dekat dengan Anda. Bibi, cepat tolong saya. Paman sudah gila, mau demi seorang yang belum lahir. Camila Yang Hila. Barani Baraninya kau berbuat jahat. Pada menentuku dan kekuku. Kau pikir tinggal di keluarga Huo setengah tahun, lalu bisa menguasai keluarga Huo? Bawa dia pergi. Di sana, hukum sesuai dengan hukumannya, hukum seberat-beratnya. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Bibi, Keluarga Huo benar-benar tidak melepaskan Huo Yanshan. Bibi datang terlambat. Membuatmu menderita. Tak disangka. Binatang itu begitu serakah. Hampir membahayakan kamu dan bayi. Tenang saja. Mulai sekarang, keluarga Huo adalah rumahmu. Tidak akan ada yang membuatmu menderita lagi. Semuanya masuklah. Wei. Ini ibu dan pamanmu yang siapkan untukmu berbagai villa pemandian air panas buat kamu liburan nanti. Kalang ini. Kamu pakai saja nanti kalau ke pesta. Pakai saja. Perhiasan senilai ratusan juta. Xiaowei Manaponta. Lalu ini, Adalah saham. 10% dari grup Huo. Dan semua ini, Semua ibu dan Lauhua. siapkan sebagai hadiah pertemuan untukmu. Ibu. Meski ibu kasih aku semua ini, aku tetap tidak akan menyerahkan anakku kepada. Biarkan. Kami bukan mau merebut anakmu. Wei. Anak itu tetap anakmu. Nanti. Bahkan bisa pakai margamu. Hanya saja, kami tidak mau aset grup Huo. Jatuhku Tangon Oranglor. Xiaowei. Kamu bersedia melanjutkan keturunan keluarga Huo. Kami malah harus berterima kasih padamu. Barang-barang ini, itu cuma cara kami sebagai orang tua. Ingin menebus kelalaian 4 bulan ini. Wei. Terima keluarga Huo. Grup Huo tidak boleh tidak ada penerus. Keluarga Huo punya kekuasaan dan pengaruh. Dengan keluarga Huo di belakang, memang tidak ada yang bisa menyakiti anak ini. Ibu Huo. Ibu jangan sampai tertipu olehnya. Kesalahan bayi tabung. Dia yang menyuap rumah sakit. Un tuc menucar sperma. Dia sebenarnya cuma wanita mata duitan. Wanita mata duitan. Betul. Waktu kuliah, Xiaowei suka menggoda anak orang kaya. Sudah menikah ke keluarga Gu masih tidak puas. Setelah tahu yang Master Huo tewas kecelakaan pesawat, dia menyuap rumah sakit dan main curang. Ibu Huo. Dia cuma mau pakai anak dalam kandungannya untuk menguras harta keluarga Huo. Maksudmu, semua yang dilakukan Xiaowei ini cuma untuk cari uang? Betul. Wanita serakah seperti dia. Ibu. Kenapa ibu? Omong kosong. Selama Wei Wei menikah ke keluarga Gu beberapa tahun ini, tidak pernah pakai uang keluarga Gu sedikit pun. Bahkan di surat perceraian yang dia tanda tangani, dia keluar tanpa membawa apa-apa. Anak yang tulus dan baik hati seperti ini, kau fitnah sebagai wanita mata duitan? Kau kira orang keluarga Huo bisa kau adu domba semaumu? Sial. Keluarga Huo ternyata sudah selidiki Xiaowei lebih dulu. Betul, bukan saja Wei Wei bukan. Meskipun dia memang, lalu kenapa? Dia adalah menantu yang diakui keluarga Huo. Dia pantas mendapatkan segalanya. Ini pertama kalinya ada yang membelaku. Kamu putri keluarga Lin, kan? Kakumu apa? Ibu ingat keluarga Lin. Masih berhutang ke grup Huo. 500 juta, kan? keluarga Lin kehabisan dana. Anda memberi keluarga Lin kelonggaran waktu pembayaran selama 1 tahun. Kalau begitu, tarik kembali uangnya dalam 3 hari. Kalau tidak bisa ditarik kembali, biarkan pengadilan menyita aset keluarga Lin. Tidak. Bawa dia pergi. Le Pascan, Tantuo. Tidak. Jangan sita keluarga Lin. Aku salah. Aku tidak sengaja memfitnah kakak Xiaowei. Aku. Kakakwe. Tolong bantu aku bicara dengan Tante Huo. Mohon ampunilah aku. Ya, jangan sita keluarga Lin.
Jeonggang, ini. Karena dulu kamu juga tidak memberiku ampun. Tidak, tidak. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Xiaowei. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Baik hati tapi tidak mudah iba. Mimeng pantas jadi menanti keluarga Hor. Lepaskan. Xiaowei. Kamu perempuan ini. Kalau tahu yang kamu kandung adalah keturunan keluarga Huo, seharusnya aku menyingkirkanmu lebih awal. Ini bagaimana, ya? Keluarga Huo pasti tidak akan membiarkanku. Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja menunggu. Kakak Jingge. Jeonggang Salakan aku. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Lin. Jiaro. Kakak Jingge. Material pengganti untuk mal itu sudah sampai. Perlu persetujuan keuangan untuk pencairan dana. Kontrak transfer 1,3 miliar. Sudah aku kirim ke emailmu. Kamu perlu konfirmasi. Material-material itu, semuanya tidak ada masalah, kan? Tentu saja. Hubungan kita sejak kecil. Masih tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Dananya sudah disetujui. Kirim material terburuk ke perusahaanku. Aku mau komisi 1 miliar. Telepon tidak diangkat. WeChat diblokir. Hanya karena aku memberikan proyek itu. Kepada Jiaro yang lebih kompeten. Kamu jadi ngambek seperti ini, ya? Barang bekas yang sedang hamil ini. Jangan terlalu berlebihan. Directeur Gu. Kenapa panik-panik begitu? Directeur Gu. Ada masalah. Kaca bagian luar mal di lingkar 2 meledak semua. Apa katamu? Kaca biasa yang diganti waktu itu meledak. Ratusan pelanggan. Semua terluka karena pecahan kaca. Ada yang tewas? 8 pelanggan tewas seketika. Bapakku, ada masalah. Katakan. Lift-lift yang diganti di mal itu, tiba-tiba mati listrik dan terjatuh. Tamu di dalamnya banyak yang tewas dan terluka. Masalah ini sudah trending di media sosial. Kenapa bisa begini? Direktur kalian ngapain aja sih? Xiaowei mana? Suruh dia datang ke sini sekarang. Bapak Gu, Anda sudah menyerahkan urusan ini kepada Sekretaris Lin. Kalau begitu, panggil Jiaro ke sini. Ini. Sekretaris Lin sedang dinas luar kota. Kami tidak bisa menghubunginya. Jangan-jangan dia sudah menduga akan ada masalah, lalu kabur? Tidak mungkin. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Sedang sibuk. Mungkinkah Jiaro memblokirku? Tidak mungkin. Jiaro benar murni dan baik. Bagaimana mungkin demi uang melakukan hal kotor seperti ini? Gu Jingge, kamu beri aku penjelasan. Masalah mal itu akan kuselesaikan. Banyak yang tewas dan terluka. Opini publik menyebar di mana-mana. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Semua arus kas grup Gu tidak cukup untuk ganti rugimu. Begitu opini publik tidak bisa diredam. Kita semua akan masuk penjara. Masalah ini selalu ditangani oleh Xiaowei. Bagaimana aku bisa menyangka? Daripada sibuk lempar tanggung jawab, lebih baik pikirkan cara mengumpulkan miliaran ganti rugi itu. Keluarga Gu. Kamulah penanggung jawab hukumnya. Aku. Proyek mal itu menghabiskan separuh lebih arus kas grup Gu. Mana mungkin aku cari uang ganti rugi? Oh iya,
Grup Hua, bukankah mereka baru saja memiliki seorang wakil presiden wanita? Betul. Wakil presiden wanita itu sedang memilih mitra kerja. Lubang ini, mungkin hanya grup Huo yang bisa menutupinya. Katanya wakil presiden wanita ini adalah kerabat yang susah payah ditemukan kembali oleh Direktur Huo. Nantinya, seluruh grup Huo akan diserahkan ke tangannya. Bagaimanapun caranya, aku harus dapatkan dana investasi ini. Silakan masuk. Terima kasih. Bos, bagaimana kalau Nona Sia benar-benar luluh dan setuju investasi ke grup Gu? Apakah kita harus? Biarkan saja. Tapi, bos, Memangnya aku bisa apa? Bahkan jika terulang lagi. Pilihannya bukanlah aku. Nyonya muda, orangnya sudah dibawa. halo, Wakil Presiden Direktur. Isu terkini tentang mal grup Gu, Anda pasti sudah dengar. Saya datang untuk membicarakan kerja sama dengan Anda. Asalkan Anda bisa menyuntikkan dana ke grup Gu, saya. Xiaowei, kamu di sini? Benarkah seperti yang dikatakan Jaro? Kamu memang matre, benar-benar tidur dengan Huo Yanshan? Bicara, apa kamu sudah di? Arabe Beratiati Dangan Ukapanda. Ini adalah nyonya muda keluarga Huo, wakil presiden direktur grup Huo yang sekarang. Nyonya muda. Bahkan jika Huo Li sudah meninggal, ataupun belum, keluarga Huo tidak mungkin menerima seorang wanita yang sudah bercerai dan menikah untuk kedua kalinya. Xiaowei, apa yang sebenarnya terjadi? Telingamu kan tidak tuli. Tidak dangga tadi? Sekarang saya adalah nyonya rumah keluarga Huo. Tidak mungkin. Keluarga Huo tidak mungkin menerimamu. Lagi pula, di dalam perutmu masih ada anakku. Selain aku, siapa lagi yang mau? Kamu salah. Yang ada di dalam perutku adalah anak keluarga Huo. Keluarga Huo? Maksudmu apa? Maksudku adalah rencana licikmu dengan Lin Jiaro Gagal total. ada kesalahan dalam prosedur bayi tabung. Perawat mengambil kotak sperma beku yang salah. Jadi, yang ada di dalam perutku bukan anakmu. Operasinya salah? Tidak mungkin. Wei, kamu pasti bercanda denganku. Iya, kan? Kamu pasti marah padaku. Karena aku membela Jiaro di perusahaan. Itu karena aku. Jangan pura-pura romantis di depanku. Kamu dan Lin Yaro. Pada hari kalian merencanakan tipu muslihat untukku. Aku berdiri di depan pintu. Bukankah dia bermimpi untuk hamil anakku? Kalau anak itu bisa lahir dari rahimnya, dia juga bisa merasa terlibat. Setelah Xia Wei melahirkan dengan selamat, aku akan memberinya sejumlah uang sebagai kompensasi. Dia harusnya bersyukur. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Gu Yinghuai. Orang seperti kamu sama sekali tidak pantas punya anak. Wei, you can bet itu. Wei, dengerin penjelasanku. Itu karena Nggak tahu aku ada di depan pintu. Bisa denger. Jadi ngomong sembarangan. Atau jangan-jangan kamu nggak kepikiran. Bakal ada hari di mana kamu Mesti minta tolong ke aku? Aku akui keputusan Gani Vanderbilt Jaro. Itu salah. Tapi soal kecelakaan di mal itu, kamu juga punya tanggung jawab. Sekarang perusahaan Gu nunggang ganti rugi miliaran rupiah. Kamu kan bisa ambil keputusan untuk keluarga Huo. Ya atur saja. Transfer dana untuk perusahaan Gu. Kamu ketua APA? Nggak apa-apa. Cuma lagi mikir aja.
Minta tolong. Harus ada sopan santunnya. Kamu habisin 1 peti minuman itu. Baru aku pertimbangkan. Mau invest ke perusahaan gua atau enggak? Xiaowei, kamu tahu aku punya sakit mah. Kalau minum kebanyakan bisa. Aku tahu kamu masih kesel sama aku. Aku minum. Sekarang puas? Puas. Kalau gitu cepat. Atur perusahaan Huo buat transfer. Transfer APA. Aku tadi cuma bilang, akan pertimbangkan. Sekarang aku udah pertimbangkan. Aku nggak invest. Antarkan tamu. Xiaowei. Kamu memang hebat. Xiaowei. Nyonya muda, kayaknya dia pendarahan lambung. Perlu dibawa ke? Nggak usah. Dia nggak bakal mati. Kali ini, hasilnya kayaknya beda. Dia nolak Gu Yinghuai. Terus milih tetap di keluarga Huo. Apa ini artinya? Dia milih aku? Pasti. Temani para tua-tua itu, main cukup lama juga. Saatnya bersiap-siap tarik jaring. Air. Semua orang di villa ini pada mati, ya? Perusahaan baru aja meledak. Langsung pada kabur semua, ya? Aku salah apa sama kalian? Jiaro itu murni dan baik hati. Setelah pulang ke Indonesia, dia bantu keluarga Gu di mana-mana. Dia nggak bisa punya anak. Kenapa kamu nggak bisa? Apa ini? Rekaman dan surat cerai ditaruh bareng. Jangan-jangan di dalamnya isinya kata-kata minta balikan? Aku odar tahu dia ribet-ribet bagani pastiada. Sibodo Gujingeitu. Masih anggap aku wanita impiannya. Kalau bukan karena aku aborsi di usia kandungan besar. Sampai akhirnya tidak bisa hamil seumur hidup. Mana perlu Xiaowei, si jalang itu bantu. Tapi untungnya, Xiaowei Jamil. setelah dia melahirkan anaknya nanti, harta keluarga Gu ini bukan hal yang sulit untuk didapat. Dia tidak curiga padamu, kan? Tidak. Aku bohong padanya. Bilang itu pertama kaliku bersamanya. Kalau bukan karena keluarga Lin merosot 2 tahun terakhir. Xianjing Peliaran Gujingeitu. Mengikat tali sepatuku saja tidak pantas. Aborsi di usia kandungan besar. Jalang ini. Dia jelas-jelas bilang padaku. Tidak bisa hamil, karena ibuku tenggelam di musim dingin. Dia demi menyelamatkan ibuku, baru kena kedinginan rahim.
Jalan ini berani membohongiku. Kamu bahkan sampai hamil, berani menyembunyikannya dariku. Kalau begitu, Aku sarankan kamu, Waspadai Lin Yaru. jangan sampai nanti. Akhirnya, Masuk penjara. jadi, masalah di pusat perbelanjaan itu juga ulahmu. Lin Jaro. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungkan untuk sementara. Memblokirku, ya? Ponsel cadangan. Ponsel cadangan. Siapa? Wanita jahat. Kamu sudah tahu dari dulu bahan itu. Ada masalah, kan? Kamu membuatku. Halo. Lin Jaro, aku bersumpah. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Wei, aku yang buta dan bodoh. Percaya pada omong kosong Lin Jaro. Aku salah. Wei, aku tidak keberatan kamu. Pernah hamil anak orang lain. Kamu gugurkan anak itu. Kita kembali seperti dulu, ya? Wei. Kumohon jangan bersikap. Sikjam itu padaku. Wei. Wei. Aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. bukankah kamu bilang aku mata duitan? Lalu apa yang membuatmu berpikir? Aku akan meninggalkan kekayaan dan kemewahan keluarga Huo untuk kembali bersamamu. Bukan begitu. Wei, kalau kamu masih marah padaku, aku akan berlutut untukmu. Bersujud. Lalu nangis beberapa tetes air mata. Luka lama pun bisa sembuh? Gu Yinghuai. Kamu terlalu menganggap diri sendiri. Antara kita. Tidak mungkin lagi. Pergi. Vivi, Nyonya muda bilang, pakai air cuci kaki untuk cuci otak Bapak Gu. Xiaowei. Kamu sudah tidur denganku 5 tahun. Kamu pikir keluarga Huo mau menerima barang bekas seperti kamu? Nanti anakmu lahir. Kamu akan diusir keluar. Bapak Gu. Lebih baik khawatirkan uang ganti rugimu yang tidak turun dan menghadapi hukuman penjara. Xiaowei, kamu. Bapak Gu, ya? Mall Group Gu runtuh, menyebabkan banyak korban jiwa. Lin Jiaro sudah mengaku bersalah. Sebagai penanggung jawab perusahaan, ikut kami dulu. Bukan begitu. Di keluarga Huo, ada uang, ada kasih sayang, dan ada anak. Gila aku kalau mau berbaikan lagi. Nyonya muda, ada masalah. Bapak Huo memanggilmu. Ada seorang wanita yang mengaku. Sebagé menantu Keluarga Huo datang. APA. Paman dan Bibi. Setengah tahun lalu, aku dan Ali sudah bertunangan di luar negeri. Dia pulang ke sini. Ingin membicarakan pernikahan kami dengan kalian. Tak 10K. Terjadi kecelakaan pesawat. Katanya, Ali menyimpan sperma di rumah sakit. Belakangan ini grup Huo tidak stabil. Aku rasa, aku punya tanggung jawab untuk melahirkan penerus bagi Huo. Dua orang tua ini, kan sudah lama mengharapkan seorang penerus, kenapa belum juga setuju? Ini Bibi. Jangan terlalu khawatir. Semua ini adalah hasil pertimbanganku yang matang. Sekarang, di saat genting seperti ini, aku rasa aku harus meneruskan keturunan Huo. Meneruskan keturunan apa? Bibi. Dia adalah. Dia adalah menantu yang diakui keluarga Huo. Xiaowei. Dulu, ada sedikit kesalahan di rumah sakit. Suster Sela Mengambil Kotak Sperma Bika. Jadi,
Bayi yang dikandung Vivi sekarang adalah anak Xiao Li. Apa? Perawat salah mengambil kotak sperma beku. Bagaimana mungkin dia hamil? Bagaimana mungkin ada kecelakaan seperti ini? Tapi. Aku di luar negeri, sudah bertunangan dengan Pak Huo. Aku tadinya mau pulang, bisa bantu sedikit. Sudahlah. Mungkin aku memang tidak seharusnya datang ke keluarga Huo. Dia dan Tuan Muda Huo. Sebelum Xiao Li meninggal, Memang bernengan dengannya di luar negeri. ini, pemegang saham Pak Zhang bisa buktikan ini benar. Dia datang ke keluarga Huo. Bibi. Bibi tidak perlu merasa sulit. Keluarga Huo sudah memberi aku lebih dari cukup. Kalau kamu tidak nyaman dengan keberadaan aku dan anak ini, aku bisa pindah dari keluarga Huo sekarang juga. Tidak boleh. Xiao Yun, masalah kesalahan tabang reaksi. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi yang ada di perut Wei Wei sekarang adalah satu-satunya keturunan keluarga Huo. Dia tidak boleh meninggalkan keluarga Huo. Karena kamu adalah tunangan Xiao Li. Tinggallah juga. Keluarga Huo kami pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Pergilah ke atas dulu untuk istirahat. Sial. Bagaimana mungkin Pak Zhang tidak tahu keluarga Huo punya ahli waris? Bahkan hal ini saja tidak bisa dia selidiki? Mari, Wei Wei. Ini untukmu. Bibi, merek pakaian ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Diberikannya diterima saja. Aku tahu kamu anak yang tahu batas. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya menjadi milikmu dan anak ini. Kamu harus menerimanya. Legipula. Kamulah satu-satunya menantu keluarga Huo. Kalau begitu terima kasih, Bibi. Ayo, aku temani kamu naik untuk istirahat. Pelen-pelen. Sepertinya harus buat rencana baru. Halo? Apakah semuanya lancar? Informasi yang kamu berikan salah. Ada seorang wanita bernama Xia Wei, hamil anak Huo Li. Sekarang seluruh keluarga Huo memperlakukannya seperti harta karun. Apa? Aku tadinya mau memanfaatkan identitas sebagai tunangan Huo Li, menipu dua orang tua itu, agar aku bisa melakukan bayi tabung. Dengan begitu, asalkan aku hamil keturunan Huo, aku bisa mengendalikan seluruh keluarga Huo. Tapi sekarang seluruh rencana kita, semuanya kacau. Pantasan saja Pak Direktur Huo, tiba-tiba ganti seorang wanita jadi wakil direktur. Ini kelalaianku. Di dalam brankas keluarga Huo, tersimpan data inti grup. Cari kesempatan untuk mencurinya. Baik. Huo Li yang sangat hati-hati itu. Tetaplah mati di tanganku. Aku tidak percaya, hanya dengan kalian berdua bisa mempertahankan grup Huo. Harus cari akal untuk mendapatkan kepercayaan keluarga Huo. Nonashia. Kamu mengandalkan kandungan anak keluarga Huo ini menduduki posisi saya. Tolong buang du riz ikanien tuku. Nggak berlebihan, kan? Aku tidak punya kewajiban itu. Kamu menduduki posisi saya. Mengandung anak yang seharusnya aku kandung. Masih berani tinggal di keluarga Huo? Maksudmu apa? Masih belum jelas? Sumpit kayu ditancap di nasi. Mendoakan anakmu cepat mati. Kamu mau apa? Apa yang terjadi? Wei Wei. Tante, jangan salahkan kakak Wei Wei. Ini salahku. Aku yang tidak seharusnya merebut ikan kesukaannya. Makanya dia. Tapi aku datang ke keluarga Huo, benar-benar bukan untuk bersaing dengan anak di kandungannya, memperebutkan harta warisan. Aku benar-benar tidak. Wei Wei, kamu cerita. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak mau menjelaskan. Cek saja rekaman CCTV. Lagi pula orang bisa berbohong dan menjebak. Tapi CCTV tidak. Wanita ini, kenapa dia tidak mengikuti skenario? Kakak Wei Wei. Aku cuma ingin menghilangkan kesalahpahaman dengan kakak. Ini kok malah jadi.
Fitna dan jebakan? Aku. Sudah. Aku tidak tuli. Aku bisa dengar ada maksud tersembunyi dalam ucapanmu, Nanjizirakan Weiwei Lisik. lalu memukulmu. Kalau sudah masuk keluarga Huo, jangan cari masalah. Duduk. Marie Macan. Tidak bisa ditunda lagi. Kalian yang memaksaku. Bayinya di dalam perut. Apakah sudah menendang-nendang? Sekarang mulai tumbuh lengan dan kaki kecil. Tanganmu kenapa? Siang tadi salahku. Aku tidak seharusnya mengatakan hal-hal yang membuat Kak Vivi tidak senang. Cuma, aku teringat, hubunganku dengan Ali sangat dalam. Sekarang ada orang yang hamil anaknya. Aku sulit menerimanya untuk sementara. Tapi. Aku juga sudah paham. Semua ini bukan salah Kak Vivi. Jadi aku masak sendiri sarang burung waletnya. Semoga Kak Vivi mau memaafkanku. Setidaknya tahu salah dan mau berubah. Bibi. Paman. Kenapa lukanya ini menurutku agak beda dengan lukaku yang dulu? Kak Vivi. Kenapa tidak diminum sarang burung waletnya? Apa jonggon-jonggon? Masih memikirkan kejadian siang tadi? Masa sih? Keluarga Huo tidak banyak aturan. Asalkan kau paham. Kami juga tidak akan kekurangan sesuatu untukmu. Tapi, kalau kau masih tidak bisa tenang, jangan salahkan aku kalau kau tidak diizinkan tinggal. Kenapa tiba-tiba kepala agak pusing? Aku juga. Kepala agak pusing. Mungkin karena urusan pemegang saham itu. Aku juga ngantuk. Kalau gitu kita ke atas istirahat. Yuk. Kak Vivi. Kalau gitu tolong, antar paman dan bibi ke atas dulu. Ayo. Ayo. Mereka sudah kena. Setengah jam lagi, atur mobil untuk menjemputku di rumah Huo. Tenang saja. Aku sudah menyuap pembantu rumah tangga keluarga Huo. Barang di dalam file pasti bisa didapat. Kerjamu bagus. Sudah lama menemani para tua-tua itu bermain. Malam ini waktunya mengakhiri permainan. Obatnya sudah berefek. Asalkan bisa mendapatkan formula rahasia inti grup Huo. Keduanya harus mundur dengan patuh. Enggak, ambil dokumen rahasia saja. Barang berharga lainnya. Jangan disentuh sama sekali. Apa yang nggak boleh disentuh? Bukannya sama aja? Kamu lagi ngapain? Xiaowei, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu minum? Minum sarang burung walet. Aku lihat lukamu di tangan. Langsung curiga ada yang gak beres. Jadi aku gak berani minum. Ternyata, Kamu memang bermasalah. Apa yang kamu lakukan pada paman dan bibi? Aku sarankan jangan ikut campur. Kamu gak boleh pergi kalau gak jelasin. Ini rahasia inti grup Huo. Paman dan bibi gak mungkin kasih ini ke kamu. Kamu yang mencurinya. Kamu gila. Barang-barang ini nggak boleh kamu bawa. kembalikan. Lepaskan. Kamu nggak boleh bawa pergi. Rahasia grup Huo. Siapa yang menyuruhmu datang?
Zhang Yunyan. Mencuri itu melanggar hukum. Kalau kamu berhenti sekarang, masih ada kesempatan. Kepala rumah tangga, Kakak Wang. cepat ke sini, cepat. Divilaini. Sekarang cuma tinggal kita berdua. Kalau bukan karena kamu, aku seharusnya sudah mengandung cucu satu-satunya keluarga Huo. Dengan mudah menguasai seluruh grup Huo. Nggak perlu ambil risiko seperti ini. Pokoknya aku akan kabur ke luar negeri. Kamu hancurkan rencanaku. Jangan Salakan à Kukalo Jadikejam. Uoli. Camus. Kenapa kamu nggak mati? Huoli. Bukannya dia tewas dalam kecelakaan pesawat? Kamu mungkin nggak ada kesempatan kabur ke luar negeri lagi. Kamu dan para orang tua itu benar-benar mengira kecelakaan pesawat itu dirancang dengan sempurna. Zhang Yunyan. Keponakan Direktur Zhang diduga mencuri dan merampok harta bernilai besar. Kamu mau dihukum seumur hidup atau 10 tahun? Apa? Perampokan apa? Aku nggak ngerti omonganmu. Lagipula. Mencuri rahasia paling banyak dihukum 3 tahun. Keras kepala. Bawa orang ini. Le Pascan Aku. Berlian merah muda kelas atas dari Afrika Selatan. Nilainya ratusan miliar. Nona Jean, kamu pasti paham. Merampok harta ratusan miliar. Hukumannya minimal seumur hidup. Kamu yang menjebak aku. Kamu sengaja. Mazukan Periazan itu. Bukan. Kamu terlalu serakah. Camus. Nona Jean, mau melaporkan ke polisi. Para pemegang saham tua itu merencanakan pembunuhan. Atau mau jadi kambing hitam mereka dan menghabiskan hidup di penjara. Itu pilihanmu sendiri. Aku. Kalau cuma 2-3 tahun, aku mungkin masih bisa. Mafkan Aku. Bapak Zhang. Aku bersedia bersaksi. Bagus. Bawa dia. Tadi kamu tidak terluka, kan? Dokumen di dalam brankas itu sudah lama aku ganti. Lain kali jangan ambil risiko lagi. Kenapa kamu begitu peduli padaku? Dan juga waktu itu. Xiaoli. Ayah, ibu. Anaku. Shaoli. Kamu benar-benar tidak meninggal? Kecelakaan waktu itu, ibu pikir tidak akan bisa bertemu lagi denganmu. Seumur hidup. Ini sebenarnya, bagaimana ceritanya? Kecelakaan pesawat setengah tahun lalu. Itu Adalah rencana Bapak Zhang dan kawan-kawannya. Untungnya, sehari sebelum aku pulang ke Indonesia, aku menemukan kalau Bapak Zhang bekerja sama dengan beberapa orang di rapat pemegang saham untuk berkomplot, ingin menyingkirkanku dan menguasai grup Huo. Jadi, Camus pura-pura mati, agar orang-orang tua itu memperlihatkan belang mereka. ya. Lalu tunanganmu itu, bagaimana ceritanya? Tidak ada hubungannya. Itu semua jebakan Bapak Zhang. Awalnya dia ingin Zhang Yunyan mengandung keturunan keluarga Huo, lalu mengambil alih grup Huo. Sayangnya mereka terlalu tinggi mengukur diri. Bapak Huo, 4 pemegang saham di belakang Zhang Yunyan, sudah ditangkap. Ayah, ibu. Mulai sekarang, keluarga Huo tidak akan ada gejolak lagi. Bagus. Bagus sekali. Kamu ini, anak ini, urusan sebesar ini, juga tidak berunding dulu dengan aku dan ayahmu. Kami benar-benar mengira. Ibu. Kalau aku tidak merahasiakannya dari kalian, bagaimana mungkin bisa menipu para rubah tua itu? Kamu ini, Oh ya. Shaoli. Dia adalah Kalen Menantu. Yang aku dan ayahmu akui. Xiaowei. Anak dalam kandungan Weiwei. Nantinya, juga harus menjadi penerus keluarga Huo kita. Bibi, saya hargai niat baik ibu.
Tapi kesalahan prosedur bayi tabung, kan cuma sebuah kecelakaan. Mengingat sekarang, Bapak Huo sudah kembali. Mungkin lebih baik aku meninggalkan keluarga Huo. Tidak boleh. Sekarang kamu. Bibi. Nanti kalau Bapak Huo menikah, aku dan anak ini akan. Tidak. Aku tahu keluarga Huo tidak akan keberatan. Tapi istri kamu nanti pasti akan keberatan. Jadi lebih baik aku pergi. Aku bilang tidak. Maksudku, aku tidak akan menikahi orang lain. Apa ini cuma perasaanku? Dia sedang menjelaskan padaku. Tapi kenapa? PK Huo. APA kita. Pernah bertemu sebelumnya? Ini untukmu. Jangan lupa pergi ke rumah sakit. Pantas saja. Jadi, waktu itu di Jalan Sijing, kamu baru mau menolongku. Hello? Baik, aku mengerti. Ibu. Aku ada urusan, mau keluar sebentar. Wei Wei. Kamu pergi sendirian, ibu tidak tenang. Suruh Xiao Li temani kamu. Ayo, cepat pergi, cepat. Wei Wei. Kumohon, selamatkan Jing Wei. Polisi bilang, kalau kelompok Gu tidak bisa bayar uang kompensasi, Jinghuai Baisa Dipendra. tapi Bahan ITU. semua ulah Lin Jiaro. Jalan itu, Jing Wei tidak bersalah. Lalu, apa yang kamu mau aku lakukan? Mau aku yang bayar untuknya? Kamu dan Jing Wei pernah jadi suami istri. Sekarang, kamu sudah menikah dengan keluarga Huo. Cuma beberapa miliar saja. Asal kamu setuju, kamu bisa selamatkan Jing Wei. Wei Wei. Mengingat ibu dulu sangat menyayangimu. Talong ban to Kelorgagu. Batu Shuimo yang cuma ribuan. Diadikan pusaka keluarga untukku. Ini yang kamu sebut sayang? Kamu sudah tahu semuanya? Kalau berbuat salah, harus tanggung konsekuensinya. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Jadi, kamu benar-benar tidak mau bantu, Xiao Wei. Jangan lupa. Dulu kamu itu apa? Kira-kira setelah menikah dengan keluarga Huo, kamu bisa tenang-tenang saja? Kamu percaya tidak, kalau aku masuk sekarang, dan beritahu Pak Huo, kalau dulu kamu itu pencari untung? Aduh. Keluarga Gu itu apa lagi? Berani-beraninya mengganggu ketenangan istriku. Babak Hilua. Aku tidak mau melihatnya lagi di Jingdu. Ya, Hakhua. Kamu Pakhor? Baba pergi. Kamu Horli? Kamu tidak khawatir. Aku masuk keluarga Huo. Ada maksud lain? Tidak. Kenapa? Karena aku justru menginginkannya.